Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dari Kementerian, Lembaga, dan juga pemerintah daerah, serta segenap teman-teman lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN yang sudah bergabung dalam acara KLP Fest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLP Fest 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara KLP Fest 2022 dengan saya Yustika Fajria dan rekan saya Mika Zumratun akan memandu acara KLP Fest hari ini live di Gedung Juanda 1, lantai 18, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Baik, tidak lupa Kementerian Keuangan turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, sebelum kita memulai acara, kita akan berdoa dulu agar acara kali ini akan berjalan dengan lancar dan ilmu informasi yang kita dapat bisa berguna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian acara KLP Fest 2022. Maksud saya hari yang ke-10, karena besok masih ada satu hari lagi, jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman yang mungkin sempat tertinggal informasi dari KLP Fest dapat terus mengikuti rangkaian webinar dari KLP Fest 2022. Acara ini didukung oleh seluruh kementerian atau lembaga dan tentunya juga pemerintah daerah yang berpartisipasi dan juga teman-teman kepanitiaan mahasiswa ataupun lulusan. Dan ada 112 kementerian dan juga lembaga serta Pemda yang akan hadir untuk memberikan informasi terkait dengan alokasi penempatan. Namun pada siang hari ini akan ada 5 instansi ya Ajri? Ya betul Mika. Kira-kira dari mana aja tuh Ajri? Oke, yang pertama ada dari pemerintah Kabupaten Lebak. Dan selanjutnya ada pemerintah Kabupaten Ponorogo. Lalu ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Lalu ada pemerintah Kota Bogor. Dan yang terakhir ada pemerintah Kota Probolinggo. Betul sekali. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk mengunjungi website di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi, jangan lupa di www.klpfest2022.com. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Oke Mika, ini kan siang hari nih. Betul. Setelah isoma, setelah makan siang. Benar. Bahkan mungkin ada teman-teman yang tadi bobo siang sebentar. Kita ingin membakar semangat teman-teman ya. Nah, setuju banget ya. Ajri. Jadi jangan cuma bakar lemak, kita bakar semangat juga teman-teman ya. Oke. Teman-teman yang udah mengikuti rangkaian KLP Fest 2022 pasti nggak asing dengan iyalah kita nih. Jadi nanti kalau aku bilang KLP Fest 2022, teman-teman jawab gimana? Satu sinergi bangun negeri. Oke. Bapak di aku ya Miki ya? Boleh, silakan. Oke, kita mulai. KLP Fest 2022. Satu sinergi bangun negeri. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan virtual untuk semangat yang membara di siang hari ini. Baik, langsung saja mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya untuk menerima informasi dari pemerintah Kabupaten Lebak sebagai instansi yang pertama akan memberikan materi hari ini. Baik, langsung saja pemaparan materi dari Kabupaten Lebak. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan dulu video berikut ini. Kabupaten Lebak merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah 3.305,07 km persegi
atau sekitar 34,20% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang di sisi barat, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di bagian utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di sisi timur, dan bagian selatan terkoneksi langsung dengan Samudra Hindia dengan panjang garis pantai mencapai 91,42 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan yang dihuni oleh 1.386.793 jiwa. Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Banten ini kaya akan potensi alam dan budayanya. Hal tersebut tidak terlepas dari topografi yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan. Keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang menyimpan kekayaan biodiversity dan sejarah panjang suku Baduy di Kabupaten Lebak menambah daftar keberagaman potensi unik yang dimiliki bumi Multatuli ini. Selain itu, letak geografis Kabupaten Lebak terbilang strategis. Dengan jarak sekitar 95 km dari ibu kota Jakarta yang dapat ditempuh melalui jalur darat seperti jalan raya, double track komuter line, dan jalan tol Serang-Panimbang. Terhitung mulai tahun 2019, 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih, Haji Iti Oktavia Jayabaya dan Haji Ade Sumardi berkomitmen untuk menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2019 hingga 2023 akan dilaksanakan secara bertahap dengan fokus tema yang berbeda-beda pada setiap tahapannya. Dimulai pada tahun 2019, fokus pembangunan diawali dengan perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan sektor pariwisata. Sedangkan pada tahun kedua, diarahkan pada penataan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pariwisata. Kemudian arah kebijakan pembangunan pada tahun 2021 yaitu peningkatan iklim usaha investasi sektor kepariwisataan serta daya tarik objek dan destinasi pariwisata. Lalu, pada tahun berikutnya, fokus pembangunan lebih kepada diversifikasi dan intensifikasi promosi serta peningkatan kualitas dan daya tarik produk pariwisata. Barulah pada tahun pamungkas, tepatnya pada tahun 2023, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada terwujudnya Lebak sebagai destinasi pariwisata unggulan berskala nasional. Objek pariwisata di Kabupaten Lebak berjumlah 174 ODTW yang terdiri atas 4 jenis wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata buatan. Dari sekian banyak ODTW, terdapat 6 ODTW yang menjadi prioritas pengembangan oleh pemerintah Kabupaten Lebak atau dikenal dengan Six Fantastic, antara lain Selain mengembangkan ODTW yang ada, pemerintah Kabupaten Lebak juga memiliki agenda besar guna mewujudkan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional, yaitu melalui pengembangan Geopark Bayahdom yang di dalamnya terdapat geosite yang bernilai internasional, antara lain Pantai Karangtaraje, Pantai Cibobos, Karangberem, Pantai Karangtaraje Sawarna,
Karangbokor, Tanjung Layar, 0 km Tambang Cikotok, Gunung Luhur, Bukit Sodong, Vin Cirotan, Batuan Metamorf Cihara, dan Granodiorit Cihara. Lebak menjadi salah satu dari 406 kabupaten di Indonesia yang berpikir cerdas, bekerja lebih keras, dan bertindak lebih tepat untuk mencapai kondisi yang maju lebih cepat. Dengan city branding Lebak Unik, yakinlah bahwa visi Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal akan menjadi gerbang kesejahteraan masyarakat Lebak. Lebak Unik bekerja dengan hati. Wah, luar biasa sekali Mika, ya ampun, banyak sekali wisata-wisatanya ya. Bener banget. Jadi buat Mika yang kebetulan juga bukan penduduk dari Lebak, langsung terkesima ya ngelihat video Selayang Pandang dari pemerintah Kabupaten Lebak. Kalau Ajri sendiri asalnya dari mana nih Ajri? Aku dari Tangerang Selatan, Banten, dan Oke. kebetulan Lebak tuh kan satu provinsi sama aku ya. Oh, Tapi aku gitu. baru tahu ternyata kalau Lebak itu seindah itu, teman-teman. Iya, tadi banyak banget ya wisatanya, ada air mancur, air terjun, terus juga ada batuan, Iya, Museum Multatuli, betul luar sekali. biasa banget. Jadi buat teman-teman mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya ke depannya kalau misalkan menentukan pilihan untuk berkarir ke depannya. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kita semua narasumber dari pemerintah Kabupaten Lebak, Bapak Agus Nugraha, SSTP, selaku Kepala Bagian Organisasi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Ibu. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semua Bu. Gimana kabarnya Ibu-ibu host? Alhamdulillah, luar baik. biasa sehat dan semangat ya tentunya Betul untuk sekali. mendengarkan nih Pak paparan materi dari pemerintah Kabupaten Lebak. Baik, Baik. Bapak, ya, kami silakan Bapak untuk memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN. Waktunya 10 menit, Bapak. Kami silakan. Siap. Mohon izin host untuk paparannya disampaikan oleh kita. Boleh, Bapak. Silakan. Saya screen. Buka ya. Yang di atas yang tab 1. Yang tab pertama. Izin Bapak atau dari kami saja Pak yang share screen materi? Boleh Bu, boleh. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Saya manggilnya ini adik-adik ya atau gimana nih yang lulusan STAN ini? Atau bapak-bapak atau ibu-ibu? Biar akrab mungkin saya panggil adik-adik aja ya. Iya, boleh Bapak. Siap. Adik-adik mungkin lulusan atau mungkin yang akan lulus dari PKN STAN bahwa pemerintah Kabupaten Lebak ini tadi sudah kita tayangkan ya video sekilas tentang pemerintah Kabupaten Lebak, bahwa memang pemerintah Kabupaten Lebak ini tentunya ini memiliki prioritas di dalam pengembangan potensi-potensi wisata. Ini tertuang di dalam visi pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Nah, ini tentunya banyak potensi-potensi wisata kita yang harus kita kembangkan sebagai mungkin aset atau potensi daripada pemerintah Kabupaten Lebak. Nah, tentunya inilah yang menjadi ikon kami di Kabupaten Lebak. Ada 6 wisata unggulan yang saat ini sedang kita kembangkan ya, yang tadi sudah disampaikan di dalam video. Nah, Lebak tentunya ini secara jarak tempuh ini sangat dekat dengan pemerintah pusat atau dalam ini Jakarta. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 90 km dan tentunya
akses juga kami memiliki banyak sekali akses-akses yang mulai dari transportasi KRL, ya, ini dari Jakarta sampai ke Rangkas Bitung, ini sudah double track, ya. Kemudian kita juga memiliki akses jalan tol dari Jakarta bisa langsung ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ini tentunya merupakan ibu kota dari Kabupaten Lebak. Ini jaraknya lumayan dengan waktu tempuh kurang lebih bisa 1 jam. Ya, 1 jam dari Jakarta sampai Rangkas Bitung menggunakan jalan tol. Selain daripada itu, kita juga memiliki transportasi darat, ada kendaraan umum seperti Damri yang sudah tersedia. Ini dari terminal Rangkas Bitung langsung mungkin bisa ke Bandara Soekarno-Hatta juga ada, ya. Selanjutnya itu terkait dengan transportasi, ya. Kemudian ini terkait dengan proyeksi penempatan alumni, tentunya kami juga sudah menyusun formasi jabatan atau dalam ini peta jabatan. Kami sangat membutuhkan berbagai jabatan fungsional yang mungkin bisa diisi oleh teman-teman dari alumni STAN ini. Ini mulai dari pengelola kegiatan dan anggaran, pengelola barang milik negara, bendahara, pengelola keuangan, dan lain-lain. Nah, tentunya pemetaan formasi ini kami siapkan di seluruh perangkat daerah. Ya. Jumlah perangkat daerah kami sebanyak 32 badan dan dinas, termasuk 28 kecamatan. 28 kecamatan di Kabupaten Lebak pun kami siapkan formasi-formasi untuk jabatan dari alumni STAN ini. Kemudian selanjutnya jenjang karir, tentunya pemerintah Kabupaten Lebak ini sangat berkomitmen, ya, bahwa kami memiliki perangkat daerah yang cukup banyak, ya, 32 badan dinas dan perangkat daerah penunjang lainnya, serta 28 kecamatan. Ini formasi untuk jabatan struktural kami cukup banyak dan masih banyak dibutuhkan jabatan-jabatan struktural yang belum diisi, ya. Tentunya untuk karir di Lebak ini menurut saya ini cukup menjanjikan, ya, menjanjikan karena kita masih jujur kita masih banyak kekurangan lulusan-lulusan dari STAN ataupun dari yang lainnya, terutama di jabatan di bidang pengelolaan keuangan, ya. Saat ini kita sangat banyak kekurangan, kita hampir kurang itu 67 jabatan di bidang keuangan, ya. Ini tentunya kita juga sudah melakukan MOU dengan pihak STAN, ini bisa kita baca seperti ini komitmen kita. Kemudian pola karir lainnya kita juga selanjutnya, ya, kita juga dalam pola karir tentunya kami ada izin belajar, ya, seperti mungkin hal lumrah untuk di instansi pemerintah, izin belajar, tugas belajar. Kami sangat mendukung bagi seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing. Jadi untuk izin belajar selama itu memenuhi syarat ketentuan, tentunya kita proses izin belajar dan tugas belajar bagi seluruh ASN, ya. Selain itu juga kami juga sudah memiliki talent pool, ya, asesmen ini tentunya untuk menilai, ya, menilai setiap ASN itu kompetensi dan persyaratan. Jadi setiap ASN kita nilai dan di mana dia cocoknya nanti akan bertugas. Nah, ini sudah kita lakukan. Selain itu juga kita selalu setiap tahun kita melaksanakan ujian dinas bagi teman-teman yang mau naik pangkat ataupun penyesuaian ijazah dari D3 ke S1, begitu juga dari SMA maupun ke S1. Nah, selain itu kami juga memiliki kegiatan pelatihan. Nah, ini hampir setiap tahun kita melaksanakan diklat teknis fungsional, dan biasanya yang
kita lakukan diklat teknis ini tentunya lebih banyak kepada diklat teknis keuangan, ya. Dibandingkan diklat teknis yang lainnya, kita lebih banyak diklat teknis keuangan. Nah, tentunya ini sangat mendukung buat teman-teman alumni STAN untuk pola karir mereka kalau misalnya mereka memilih di Kabupaten Lebak, ya. Ini pelatihan diklat teknis fungsional, kita juga PPNS, ya, BIMTEK dan FGD juga kita ada, dan setiap tahun juga kita melaksanakan bagi mereka yang memiliki jabatan struktural di eselon 4, eselon 3, dan eselon 2, itu setiap tahun juga kita melaksanakan diklat kepemimpinan, ya. Jadi untuk pola karir tentunya kami sudah memiliki, jangan khawatir untuk teman-teman yang akan bertugas di Kabupaten Lebak, kami sudah memiliki pola karir seperti ini. Selanjutnya, ini akses transportasi, tadi sudah saya sampaikan, ini kita memiliki akses transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Terminal Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak. Ya. Ini juga sudah ada akses KRL. KRL ini double track kami, jadi hampir setiap paling cepat 15 menit itu selalu ada. KRL setiap 15 menit di stasiun Rangkas Bitung itu selalu ada. Kemudian juga akses jalan tol ini sangat dekat, ya, sangat dekat dari Jakarta ke Rangkas Bitung, itu bisa mencapai kalau lancar 1 jam. Ya. Selanjutnya kami informasikan juga bahwa pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal tata kelola pemerintahan, kami sudah mendapatkan predikat untuk reformasi birokrasi, yaitu predikat B, ya, salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Dan untuk SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kami juga memiliki predikat BB dan yang tertinggi di Kabupaten Lebak. Untuk jumlah pegawai baik PNS maupun P3K, kami memiliki pegawai sebanyak 10.326 orang, ya, yang terdiri dari PNS itu sekitar 8.109 dan P3K sebanyak 1.716 orang, ya. Dan CPNS masih ada CPNS kita 501 orang, ya. Jumlah pejabat struktural eselon 2 kita sebanyak 32 jabatan, eselon 3 sebanyak 200 jabatan, mohon izin sebanyak 558 jabatan, dan eselon 4 sebanyak 358, ya. Jadi untuk karir sepertinya ini sangat menjanjikan di kita karena banyak jabatan di kita, dan tentunya jabatan fungsional juga kami sangat membutuhkan. Jadi jangan khawatir, untuk di Kabupaten Lebak pola karir kita sangat cukup jelas, ya. Selanjutnya mungkin untuk ini tambahan mungkin, ya, host, ini fantastik tadi yang sudah disampaikan di dalam video. Ini ada 6, Pantai Sawarna, Baduy, wisata terpadu Hegarmana yaitu Kebon Teh, kemudian ada Pantai Bagedur, dan Museum Multatuli, serta Kasepuhan Citorek, ya, ini adat. Ya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jelas tentang pariwisata di Kabupaten Lebak, termasuk aksesnya seperti apa, ini bisa scan di gambar ini, di tayangan ini, atau bisa langsung akses ke lebakunik.id. Ya, ini bisa dilihat seluruh objek wisata di Kabupaten Lebak, kemudian aksesnya seperti apa, transportasi yang tersedia seperti apa, penginapan, restoran, dan segala macam yang ada di situ lengkapnya. Ya. Selanjutnya, ini para pimpinan kita. Mungkin teman-teman hafal lah dengan Bupati Lebak ini yang cukup viral, ya, cukup viral. Ini Bu Hajah Iti Oktavia Jayabaya, sering mungkin muncul di tayangan TV, ya, di berita-berita yang kecil-kecil tapi macan kali, ya, atau aktif orangnya, ya, tapi humble orangnya, sangat sangat
ya sangat baiklah kepada kita semua. Ya, bisa dilihat lah dari wajahnya juga sangat cantik ya. Kemudian ada wakilnya Pak Haji Ade Sumardi dan Pak Sekda kita Insinyur Budi Santoso AP ya. Selanjutnya ini kalau ada hal yang mungkin lebih kurang jelas bisa dikontak di website kami di lebakcup.go.id dengan alamat Jalan Abdi Negara nomor 3 Rangkas Bitung. Mungkin host beberapa informasi itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin bila mana ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi tadi kita sudah menyaksikan bersama pemaparan materi dari pemerintah Kabupaten Lebak. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kami himbau kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Kabupaten Lebak melalui fitur raise hand untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber hari ini. Baik, pertanyaan pertama sudah masuk, ada apa Ajri? Baik, pertanyaan pertama ini terkait dengan formasi Bapak. Formasi yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap lulusan PKN STAN ya Mika ya. Betul. Mungkin boleh disebutkan Bapak untuk prodinya, setiap prodinya butuh berapa orang? Silakan Bapak. Kami sebetulnya yang kita ajukan tahun ini sebanyak 67 jabatan. Rinciannya nanti disampaikan mungkin sebentar lagi. Yang pasti 67 jabatan ini kita sebar ke seluruh perangkat daerah ya. Terutama yang paling banyak ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah serta di Badan Pendapatan Daerah. Sisanya itu sebagian besar tersebar di seluruh perangkat daerah ya, termasuk di beberapa kecamatan. Seperti itu. Rinciannya nanti kita sampaikan. Karena mungkin lumayan banyak, mungkin bisa kita sharing nanti berbentuk file mungkin Ibu host. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Baik. Semoga itu sudah bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang tadi mengajukan pertanyaan. Iya. Baik. Untuk Untuk selanjutnya, ya Mika tadi. iya 67 dari keseluruhannya ya. Iya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan apa Mika? Baik, ini juga sudah masuk Pak dari teman-teman PKN STAN yang bertanya, mungkin ada yang raise hand, boleh silakan untuk dapat langsung bertanya ke narasumber, langsung mengaktifkan fitur unmute. Ya, Mas Lutfi sudah terhubung dengan kami. Ya, baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ajri dan Mbak Mika atas kesempatannya. Mohon maaf Pak Agus, saya izin bertanya dan sekaligus mengkonfirmasi apakah terkait kebijakan Toggle dan Able di pemerintah Kabupaten Lebak, apakah ada beasiswa atau anggaran tertentu Pak dari pemerintah Kabupaten Lebak yang dianggarkan untuk pegawainya, terkhusus pegawai dari lulusan PKN ini? Lalu mungkin bisa diceritakan juga Pak, apakah sudah ada pegawai mungkin yang sebelumnya mengikuti program Toggle dan Able tersebut? Nah, mungkin ada satu pertanyaan titipan dari kerabat saya yang mungkin ingin masuk ke pemerintah Kabupaten Lebak. Di sini ia bertanya terkait TPP Pak sebagai salah satu komponen penghasilan pegawai yang menjadi pertimbangan alumni tersebut. Nah, di sini ia minta jelasin Pak, apakah dapat dirincikan lagi mengenai kebijakan TPP maupun take home pay dari pemerintah Kabupaten Lebak, dan mungkin jika bisa disebutkan mungkin juga nilainya Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Langsung saja kepada Bapak dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk dapat menjawab pertanyaannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Tuti ya. Mas, pertanyaan pertama terkait dengan kebijakan beasiswa. Kami di pemerintah Kabupaten Lebak tentunya ada kebijakan untuk beasiswa. Tapi kami untuk beasiswa ini lebih kepada pendampingan. Jadi tidak sepenuhnya kita biayai full dari Kabupaten Lebak ini. Kami untuk beasiswa ini kita sudah diatur nilai rupiahnya ini dilakukan per tahun, ya per tahun ini berdasarkan jenjang pendidikan. Ada S1, S2 dan S3. Sampai S3 kami berikan bantuan beasiswa. Jadi sifatnya bukan full.
hanya bantuan. Nah, bantuan ini nilainya itu variatif berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk S1 itu sebesar 10 juta, untuk S2 itu 15 juta, dan S3 sebesar 30 juta per tahunnya. Kemudian untuk TPP, ya ini mungkin yang pertanyaan yang paling prinsip dan banyak ditanyakan oleh teman-teman calon PNS yang mau di Lebak ya. Tentunya TPP kita sudah ada kebijakan, dan ini memang kebijakan ini sudah diatur oleh pemerintah pusat, yaitu dalam ini Kementerian Dalam Negeri. Komponennya tentunya kami ini berbeda-beda, ya berbeda-beda. Di mana untuk contohnya mungkin ada di Bapenda itu ada komponen tambahan, yaitu pertimbangan objektif lainnya. Kemudian di kami juga ada pertimbangan pengelola keuangan, honorer pengelolaan, ini juga menjadi tambahan untuk TPP. Nah, standarnya kami ini mungkin saya nggak tahu apakah ini besar atau kecil, tetapi untuk standarnya itu sekitar 1.500.000 itu standarnya, belum tambahan-tambahan yang tadi disampaikan. Untuk di Bapenda ada tambahan honorarium pengelola keuangan dan lain-lain, itu masih di luar standar TPP-nya. Ya, itu yang terkecil sekitar 1.500.000. Begitu Mas Tuti. Baik, bagaimana Mas? Sudah terpuaskan dengan jawaban dari Bapak? Baik. Oke. Baik Bapak, mungkin sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami silakan Bapak untuk memberikan closing statement untuk mengajak teman-teman alumni PKN untuk bergabung di Kabupaten Lebak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada host. Tentunya teman-teman yang ingin di Kabupaten Lebak, tentunya pola karir kami di sini sangat jelas. Jangan khawatir dengan jabatan struktural ataupun pengembangan jabatan fungsional, penjenjangan jabatan fungsional. Kami di sini sangat jelas, ya. Bahkan mungkin di kami ini masih kurang orang. Jadi kalau seandainya sekarang teman-teman bergabung di pemerintah Kabupaten Lebak, insya Allah mungkin dalam waktu beberapa tahun mungkin sudah bisa menduduki jabatan struktural eselon 4. Ya, jadi jangan ragu, silahkan bergabung dengan pemerintah Kabupaten Lebak. Ya, kami punya slogan dan punya city branding, Lebak unik, bekerja dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebak unik, bekerja dengan hati. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas paparan, jawaban, dan juga keikutsertaannya dalam acara webinar hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup komprehensif ya pastinya. Mengingat tadi di Kabupaten Lebak juga ada Six Fantastic ya. Betul. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman lulusan PKN STAN dalam menentukan tempat berkarir ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, Mika. Tadi sudah selesai kita dengan instansi pertama, pemerintah Kabupaten Lebak, dan selanjutnya akan ada narasumber dari pemerintah daerah lagi nih, Mika. Betul sekali. Tepatnya, kalau boleh tahu dari mana, Mika? Dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mungkin teman-teman udah nggak sabar, tapi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo setelah break berikut ini.